Oke, berikutnya ada Pak Tanzil. Pak Tanzil, apakah sudah join? Ya, udah. Ya. Berikutnya narasumber kita yang keempat adalah Pak Muhammad Tanzil Multazam, gitu ya, ambasador dari Orchid. Beliau bekerja di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Beliau akan menjelaskan terkait optimizing Orchid account. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu-ibu. Ya. Materi yang saya sampaikan ini ya materinya sangat sederhana. Nah, karena saya hanya men-share terkait dengan pembuatan dan optimalisasi dari akun Orchid yang saya rasa sudah jamak diketahui oleh kita para peneliti, ya, khususnya pengelola jurnal. Materi terkait ini sebetulnya nggak terlalu banyak berubah sejak 2016 ketika pertama kali saya bikin. Ini ada tutorial yang sudah saya bikin, ya. Ada untuk tutorial pembuatan dan pengisian ada di sini, dan untuk fungsi dan bagaimana masuknya Orchid ini dalam publishing workflow itu ada di sini. Ini materi lama tapi masih relevan karena nggak banyak berubah dari Orchid ini, hanya ada tambahan 2 inputan di Orchid. Kita coba masuk sekarang untuk lihat di 2 inputan yang baru tadi. Nah, ini contoh di sini adalah Orchid ID saya. Ya. Share screen, Pak. Oh, sebentar. Belum. Ya, set screen. Share. Oke. Ini Orchid ID saya. Jadi ada 2 tambahan baru di sini, ada invited position and distinction sama membership and service. Sebelumnya nggak ada, ini item baru ditambahkan karena banyak yang minta, khususnya jurnal-jurnal yang ingin memasukkan posisi editornya di sini. Jadi Orchid ini kan sebetulnya hanya untuk menjebatani antara si stakeholder dengan researcher. Jadi kalau misalkan researcher sudah melakukan suatu penelitian atau telah melakukan suatu pekerjaan, stakeholder bisa memasukkan itu ke Orchid ID dari researchernya, sehingga akhirnya researcher tidak perlu lagi mengklaim secara manual publikasi atau pekerjaannya tersebut atau membership tersebut atau educationnya tersebut, bahkan jika kampusnya sudah terintegrasi dengan Orchid. Ya, untuk pembuatannya sederhananya kita cukup masuk ke orchid.org. Di orchid.org ini ada 2, ini for researcher and for organization, ya. Kalau yang for organization ini mereka yang memanfaatkan data Orchid untuk diintegrasikan dengan data mereka sehingga bisa mereka menganalisis kinerja daripada researchernya, baik itu funding yang menghibahkan dananya untuk riset tersebut, atau pusat penelitian yang di situ ada member-membernya para peneliti, atau penerbit yang telah menerbitkan artikel dari peneliti, asosiasi yang bisa memasukkan membership dari memvalidasi dari membership dari peneliti, atau bahkan menerbitkan atau menganalisa dari member-membernya. Itu semuanya ada di for organization, yang di sini di mana kita bisa lihat di integratornya ini sudah ada banyak sekali organisasi-organisasi yang dia sudah terintegrasi dengan Orchid. Ya, bisa dicek di sini. Di sini ada cara mengintegrasikannya dan bagaimana caranya untuk kita mengintegrasikan dengan Orchid. Ada yang versi free, ada yang versi berbayar sebagai membership. Kembali kepada researcher. Jadi yang di researcher ini kita sign in-nya mudah. Kita bisa langsung melakukan sign in di sini. Kita back dulu bentar, punya saya logout dulu. Nah, di sini kita udah muncul kayak gini, ada sign in. Kalau nggak punya, kita langsung bisa sign up. Sign up-nya sekarang bisa pakai Google email langsung atau pakai Facebook. Atau di sini ada yang institutional account. Ini untuk kampus-kampus yang sudah terintegrasi dengan Orchid. Pembiayaannya dimulai ada yang $5.000 per tahun, sampai yang untuk startup ada yang cuma $75
persen dari $5.000 per tahun tadi, ada potongannya. Itu fungsinya untuk tadi itu. Jadi kampus ini atau institusi ini bisa memasukkan data ke dalam akun dari ORCID dari membernya, atau dia bisa menarik data dari akun membernya, sehingga yang bersangkutan ini, yang kampus ini nggak perlu lagi narik dari banyak data. Ini kalau yang pakai institutional account. Ya, sekarang kita pakainya yang personal account aja. Kita masuk login sebagai personal account. Koneksinya agak oke. Kita login sebagai personal account. Koneksinya saya agak bermasalah. Bentar. Oke. Nah, di sini udah saya masukkan anzimultazam.id. Kalau udah punya, langsung kita sign in to ORCID ya. Karena saya nggak perlu melihatkan bagaimana cara registernya, karena tinggal diklik dan mengisi formnya aja. Cepat sekali itu. 30 detik mungkin. Cuman yang perlu diperhatikan harus di-verified ya. Harus di-verified. Kalau itu materi itu ada di sini sebetulnya. Ada di sini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau memperlihatkan, mengeceknya, bisa langsung membaca di sini, bisa di searching secara online. Ntar saya bukakan webnya ya, tutorial ORCID. Karena waktunya cuma 30 detik, takutnya nanti tidak cukup untuk membahas yang lain. Nah, ini tutorial ORCID Tanzil, bisa di searching aja. Nah ini ada di sini, ini langsung bisa di download. Waktunya cuma 30 menit. Nah, langsung di-download, nanti hasilnya keluar isian seperti ini. Nah, di sini udah lengkap untuk pendaftarannya, step-stepnya segala macam. Ntar saya share screen lagi untuk webnya. Share screen. Oke. Nah, ini nanti hasilnya kayak gini, yang filenya yang tadi, yang tutorial tadi. Ya. Jadi ada verify email address-nya ini seperti ini. Nanti kalau sudah kita daftar, registernya seperti ini isiannya, tampilannya. Ini udah lengkap bagaimana cara pengisiannya ya. Di sini ini kita bisa pahami secara mudah ya bagaimana cara ngisi emailnya, passwordnya, dan lain sebagainya. Ada hal yang perlu diperhatikan di sini, masalah privacy. Ini ada limited, ada yang warna kuning, ada yang hijau untuk yang public, atau ada yang merah. Ini 3 ini nanti muncul di setiap isian kita di ORCID. Maksudnya apa? Kalau misalkan hijau, berarti itu tersedia di data publik dari ORCID. Apa yang kita masukkan ini nanti bisa dilihat pada waktu di ORCID oleh siapapun yang dia bukan membernya ORCID ya, atau institusi yang menjadi membernya ORCID. Tapi kalau warnanya kuning, ini hanya orang member-member yang terafiliasi dengan kita saja. Itu dia hanya bisa melihat isi kita atau mengintegrasikan dengan mempush data dari kampusnya ke data kita. Kalau yang merah ini berarti hanya limited, yang diperbolehkan saja oleh ORCID untuk mengakses data kita. Ini tinggal kita pilih yang mana, apakah itu yang hijau, ataukah itu yang kuning, ataukah yang merah. Saran saya sih yang hijau saja, karena kita kan ingin meng-share sebanyak-banyaknya informasi yang terdapat dalam profil kita, ya hijau saja. Nanti muncul verifikasi seperti ini dan langsung masuk seperti ini. Nah, makanya tadi saya katakan cepat karena prosesnya seperti itu saja. Nah, sekarang kita asumsikan kita udah masuk ke sini ya, jadi udah jadi. Karena ngisi ininya tadi itu ada beberapa poin yang perlu kita pahami. Lanjut di pengisian. Oke. Nah, sekarang pengisiannya. Ini saya minimize dulu. Pertama pengisian nama di sini. Nama saran saya ini untuk yang di sini ini udah full name ya, nggak ada yang disingkat full name. Panjang namanya panjang ya panjangin aja, mau 10 kata kasih semuanya, nggak ada yang disingkat di sini, taruh di sini full name. Baru kemudian kalau ada yang disingkat taruh di sini. Ini saya masukkan also non S-nya banyak. Karena biasanya pengelola jurnal itu ada yang atau co-author kita itu memasukkan nama kita itu disingkat-singkat atau bahkan namanya
nggak lengkap. Contohnya kayak gini, ini email saya itu kan tanzilmultazam@umsida.ac.id. Kadang-kala itu bahkan mahasiswa saya menuliskan nama saya untuk tanda tangan skripsi itu nggak ada M-nya. Nah, makanya ini kesalahan saya juga ketika bikin email. Jadi di sini akhirnya saya masukkan juga opsi Tanzil Multazam saja, karena ada beberapa yang kolega yang menuliskan nama saya seperti ini. Nah, maka saya tulis seperti ini. Nah, atau kan hanya sapanya Tanzil atau singkatan MTM dan lain sebagainya. Ini yang berpotensi saja, masukkan semuanya di sini. Kemudian kita save change. Ya. Kemudian country-nya jelas kita isi seperti biasa ya. Kemudian ada keyword. Keyword ini yang terkait dengan bidang keilmuan kita. Kita masukkan di sini terkait dengan bidang keilmuan kita. Ya. Bidang keilmuan kita apa, kita masukin di sini. Kalau itu terkait dengan banyak hal, ya berarti masukkan aja keyword yang sesuai dengan interest kita. Menariknya di Orchid ini kita masukkan website dan social link. Jadi semua website sama social link yang terafiliasi kita bisa list di sini. Ya, contoh yang saya gambarkan cara pengisiannya. Nah, ini kan seperti ini pengisiannya. Ini misal ada namanya di sini fixshare untuk labelnya, link untuk fixshare kita apa. Kemudian saya mau create baru lagi, saya teruskan mengisi terus sampai ke bawah. Kenapa yang ini tulisannya seperti ini? Karena ini di push langsung dari Mendeley-nya ke akun saya. Jadi ketika saya create Mendeley, saya sign in-nya, sign up-nya pakai Orchid, maka otomatis dari Mendeley tadi itu nge-push memasukkan ke profil Orchid saya bahwa saya punya akun Mendeley. Itu enaknya Orchid seperti ini. Jadi kalau kita sign on-nya pakai Orchid ke beberapa lokasi, kita nggak perlu lagi untuk mengupdate Orchid kita. Apalagi kalau lokasi tersebut tadi itu sudah merupakan member dari Orchid. Jadi dia langsung nge-push data itu ke akun Orchid kita. Nah, karena tadi sebagaimana dijelaskan Pak Junaiman tadi, ada untuk terkait dengan Open Science ini, environment-nya atau ekosistemnya itu dia lebih terbuka, lebih bebas, lebih dinamis, sehingga perlu memang adanya fasilitas atau platform yang membedakan mana penulis peneliti A dengan peneliti B, karena nama itu kadang-kala sama. Jadi meskipun nama kita sama, tapi kalau kita sudah punya Orchid ID yang dia menjadi pembeda kita dengan peneliti lainnya, kita nggak perlu khawatir lagi tulisan kita terklaim oleh orang lain. Tapi ada kejadian menarik gara-gara itu. Beberapa kali nama penulis, karya penulis lain masuk ke Orchid ID saya. Kenapa begitu? Karena penulis tersebut ketika masukkan single sign on ke OJS atau memberikan informasi Orchid ke jurnal, itu yang dikasih Orchid ID saya. Nah, itu bisa kejadian karena beberapa tutorial saya itu kan ada contoh seperti itu, ada mencantumkan dengan contoh Orchid ID saya lah. Beberapa researcher itu dia copy paste aja kode di situ itu dimasukkan ke OJS punya saya, sehingga banyak sekali karya-karya dari rekan-rekan yang bukan karya saya itu masuk di Orchid ID saya karena mereka memasukkan Orchid ID saya ke publikasi mereka. Ya, nggak tahu kenapa. Ya mungkin karena tadi itu karena nggak bisa bikin, akhirnya bikin yang sudah ada, dan yang ada itu ada di tutorial saya, dan tutorial saya dimasukkanlah ke profil mereka sebagai Orchid ID mereka. Ya, itu merugikan dari si peneliti sendiri nantinya. Ya, ini Sinta ini saya masukkan juga di sini karena Sintanya belum terintegrasi dengan Orchid, jadi akhirnya muncul di sini. Jadi kalau saya yang masukkan ini source-nya ini adalah Muhammad Tanzil Multazam. Jadi enaknya di Orchid ini kita bisa memverifikasi mana yang asli dari si stakeholder-nya tadi itu atau kita sendiri yang masukin. Nah, kalau sudah asli dari stakeholder-nya kayak gini kan benar-benar verified, karena memang mereka yang push data ke Orchid, bukan kita yang masukkan. Oke, next. Other ID. Nah, kalau yang other ID ini beda. Other ID ini memang tempat untuk yang di-push saja. Jadi yang khusus untuk ID-ID yang memang dia hanya memfasilitasi push data ke Orchid, ini munculnya di other ID, seperti kayak Scopus, Loop, Research ID. Ini dia nge-push data, kita nggak bisa ngisi di sini. Ngisi di sini nggak bisa, ngisi manual nggak bisa. Mereka otomatis akan synchronize sendiri. Nah, gimana caranya melakukan synchronize ini? Ya berarti kita single sign on di Research ID dengan Orchid, dan kemudian kita masukkan Orchid ID kita di sana, dia akan nge-push data ke Orchid kita sendiri ketika kita synchronize. Loop profil juga caranya begitu juga. Ini Loop ini punyanya Frontier ya. Tadi sudah dibahas ada jurnal Frontier. Loop ini merupakan profil miliknya Frontier.
Kemudian ada Scopus author. Kalau Scopus author kita di work, nanti kita ada pembahasan sendiri di work. Lanjut email. Email ini ada banyak email di sini bisa dimasukkan. Yang primary saya pakai yang ini, tapi kalau mau dimasukkan yang lainnya lagi bisa lagi untuk backup. Nah, kemudian ada biografi, ya dimasukkan biografi singkat. Kenapa kita bisa perlu masukkan biografi seperti ini di sini? Karena ini nanti bisa didisplay sebagai public record print view kita. Jadi kita bisa download, klik seperti ini. Ya, jadi kalau ada orang minta CV kita apa, ya tinggal klik aja print. Nanti dia muncul di sini. Nah, ada biografinya segala, yang kemudian employment-nya apa, fundingnya apa, pernah punya apa, karya apa saja, pernah nge-review di mana, ini semuanya ada di sini. Jadi ini sama seperti kayak CV yang selalu update terkait dengan karya kita. Kita nggak perlu lagi mengupdate-nya lagi. Ya, oke. Ya, jadi kita perlu masukkan biodata di sini secara lengkap dan sistematis. Nah, ini saya buat public. Ini seperti saya bahas tadi, ada yang everyone, ada yang trusted parties, ada yang only me. Ya, only me berarti kalau kita klik ini tadi kan ya, berarti ya ORCID itu benar-benar tidak membolehkan siapapun melihat data ini. Tapi kalau misalkan si ORCID-nya mau ngecek data itu, dia bisa. Nah, tapi kalau yang trusted, member bisa ngelihat. Nah, kalau public, ya berarti siapapun bisa melihat. Nah, ini jadi bisa dipilih antara yang trusted atau yang everyone atau yang only me. Kemudian ada employment. Employment ini isinya bisa diisi apa aja, bisa dilihat di sini ya. Ini intinya adalah formal employment. Jadi kita bekerja di mana aja, kita kegiatan di mana aja, tulis di sini secara lengkap. Ya, pengisiannya mudah, tinggal klik add employment ini manual. Belum ada yang model terintegrasi di sini. Ini manual ngisinya. Kecuali kalau kampus kita atau tempat kita bernaung itu sudah terintegrasi dengan ORCID, mereka bisa nge-push data itu ke ORCID. Nah, karena kampus saya sendiri ini nggak ada di ORCID, nggak ada sebagai membernya, maka saya memasukkan sendiri, ada nama saya sebagai SOS. Tapi kalau misalkan stakeholder yang nge-push, ini SOS-nya bukan nama saya, tapi SOS-nya adalah stakeholder tersebut atau member ORCID tersebut. Ya. Kemudian lanjut ke education and qualification. Education and qualification ini juga sama, ini prinsipnya yang sifatnya untuk sertifikasi pendidikan. Ya, ini bisa kita masukkan di sini. Sertifikasi pendidikan yang bisa kita masukkan di sini ini ada macam-macam ya. Kalau add qualification untuk sertifikat, kita pilih yang add qualification. Kalau yang add education, kita pilih yang education. Ya, pengisiannya bisa ada panduannya, sudah ada organization. Ini kampusnya, institusinya, kotanya, regionnya, kemudian negaranya, fakultasnya atau fakultinya, kemudian ada degree-nya pasca atau S1, dan baru URL kampusnya, mulai kapan dan lulus kapan. Visibility-nya juga bisa di-set juga. Kualifikasi juga sama tadi ya, sebagai apa dan punya yang mengeluarkan sertifikasi itu siapa. Ini bisa kita masukkan di sini. Enaknya tadi itu akhirnya bisa kita klik print di sini sebagai public record print view, atau juga bisa ditaruh di kartu nama. Ketika kita pakai QR code-nya ini, kemudian kita taruh di kartu nama kita, sehingga orang bisa scan dan langsung lihat ORCID ID kita. Kemudian invited position and distinction. Ini invited position-nya di sini bisa dimasukkan. Ini terkait penghargaan atau honorary member, kemudian atau yang terkait dengan keahlian kita yang diberikan undangan untuk mengisi suatu posisi. Nah, itu bisa ditulis di sini. Ada invited position, ada add distinction. Ya, masukannya sama. Ini ada manual, belum ada yang namanya platform yang terintegrasi langsung ke invited position dan distinction ini. Ada sebetulnya Ringgold ya. Ringgold itu merupakan platform kalau misalkan si ORCID ini platform untuk unique ID dari author, Ringgold itu dia unique ID untuk institusi atau stakeholder. Ya, itu ada sebetulnya Ringgold itu, cuman itu tidak semua ada di situ.
kamu besar aja yang ada di situ, di Indonesia belum ada. Ini di sini ini bisa diintegrasikan sebenarnya dengan Ringgold, tapi ini di Orchid-nya sepertinya belum berinisiasi untuk mengintegrasikannya dengan Ringgold, sehingga kita perlu masukkannya semua secara manual di sini, kecuali kampusnya tadi itu menjadi member dari Orchid. Membership dan service, ya ini tambahan kedua yang baru dari Orchid setelah yang invited position and distinction ini. Tambahan kedua dari Orchid ini ada membership and service. Ini yang terkait dengan community service. Kalau bahasanya kita ke community dalam bentuk membership, dalam bentuk kita menjadi bagian dari komunitas tertentu, kita tulis di sini. Nah, ini semua bagian dari komunitas tertentu yang saya masukkan sendiri semuanya. Ya, saya masukkan sendiri dengan source saya sendiri. Ya, tidak ada yang di sini di-push langsung. Ya, bahkan dari Orchid-nya sendiri, yang Orchid-nya nggak nge-push data kepada akun Orchid dari para member atau ambasadornya. Karena posisinya untuk yang ini belum ada sistem integrasi yang memungkinkan hal itu. Jadi di sini belum ada. Nah, kalau yang ini, karena dua ini baru. Kemudian lanjutnya adalah funding. Ini terkait dengan hibah. Kalau funding ini udah ada menu integrasinya. Kita bisa lihat search and link. Nah, search and linknya ada dimension wizard. Bisa kita klik dan kita bisa ngecek apakah funding tersebut ada di dimension wizard. Kalau sudah ada, kita tinggal pilih. Nah, tapi saya rasa yang masuk di sini hanya funding-funding dari luar. Ya, jadi kita tinggal pilih kayak gini. Kalau misalkan ada nama saya yang dibiayai dari luar, itu nanti munculnya di sini. Baru kemudian kita klaim, verify, and submit to Orchid. Itu kalau muncul. Kalau nggak muncul ya berarti ya nggak ada. Ya, ini dari Dimension Wizard. Ini kerjasama dengan, dulu sebelumnya si Orchid ini kerjasama sama Uber Research. Di slide saya yang tahun 2016 itu, ini tahun 2016, itu slide saya tampilannya sebentar. Saya share video lagi. Share video. Ya. Nah, ini tampilannya seperti ini dulu. Ini tahun 2016. Jadi perkembangannya, dinamikanya ada di Orchid itu, siapa yang bekerja sama dengan dia. Funding dulu dia pakai Uber Research. Uber Research itu juga sama, pengepul fundingnya. Kalau misalkan kita dapat funding dari luar, kemudian si Uber Research ini dia langsung mengetahui itu dan dia langsung memverifikasi funding kita. Itu namanya Uber Research. Ada yang namanya Dimension Wizard tadi ya, juga salah satunya dari seperti yang punyanya Uber Research. Ya. Kemudian ada, ini gambaran dari pengambilan datanya Orchid ya. Jadi ini peta pengambilan datanya Orchid. Ini kalau other ID-nya dapat dari Scopus, ID, Loop, kemudian kalau data dia dari data cheat dapatnya dari Zenodo, nah, kemudian dari Fixer, itu dia masih bisa langsung kita klaim. Kemudian ada publikasi, kalau kita terbitannya Elsevier, kalau kita terbitnya IEEE atau siapapun yang dia ada doi-nya, itu langsung bisa kita klaim, publikasinya otomatis masuk ke Orchid ID kita. Kalau kita melakukan review di beberapa platform ini, otomatis review itu akan masuk ke Orchid ID kita. Nah, jadi kalau seperti kayak kita masukkan review ke Paplon, kita masukkan mereview ke jurnalnya Agu atau F1000, yang tadi, yang jurnal yang di-share sama Pak Juneman tadi itu, atau Pirec of Science. Pirec of Science ini platform kita bursa reviewer ya, Pirec of Science. Akademik Karma ini juga sama, bursa reviewer. Kita kalau nge-review di Akademik Karma dan Pirec of Science ini, kita bisa dapat klaim review tersebut masuk ke Orchid ID kita. Metriknya ini ada impact story, ada altmetric, ada kudos ya. Metrik yang dimaksud ini kalau misalkan kita mau sign in ke impact story atau kita melihat track record kita, altmetric kita, itu mudah untuk dideteksi karena mereka ini juga terintegrasi dengan Orchid. Jadi Orchid, salah satunya Orchid ID itu memudahkan pendeteksian daripada metrik-metrik tersebut terhadap karya kita. Ini yang makanya di sini ada gambaran bahwa antara Orchid ID dan metrik-metrik ini terintegrasi. Bisa dilihat di masing-masingnya, baik grup kudos, impact story, atau altmetric. Ya, kita kembali ke link yang tadi. Nah, ya, kita back ke fundingnya, kita back. Nah, kalau misalkan nggak ketemu, berarti kita masukkan manual, ya kayak gini nih. Nah, kita masukkan manual, langsung kita add manually. Ya, kita masukkan manual di sini.
mulai dari funding type-nya apa, award, kontrak, grant atau salary award ya. Untuk menjelaskan masing-masingnya, misal kayak award ini berarti dia merupakan penghargaan atau pembiayaan yang sifatnya LPJ-nya itu tidak terlalu dilihat karena sifatnya award. Kemudian ada kontrak, ini terkait dengan termin waktu tertentu. Ini grant, ya berarti dia ada hibah. Ya. Kemudian ada salary award yang memungkinkan kita untuk dapat bulanan. Nah, ini funding-funding yang bisa kita masukkan di sini. Termasuk sepertinya scholarship itu juga bisa kita masukkan dalam bentuk salary award atau dia dalam bentuknya award. Ya, itu scholarship. Itu bisa kita masukkan di sini. Nah, total funding amount-nya berapa rupiah juga ada di sini. Ada IDR. Ya. Nanti bisa langsung dicek saja. Ada IDR itu di atas tadi. Kemudian ada tahunnya mulai tahun berapa, berapa tahun berapa, funding agency display name-nya masukkan aja misal Kemenristek ya, masukkan aja Kemenristek. Agensi display city ya LL Dikti berapa gitu. Funding agency display region berarti di daerah mana, Jawa Timur atau Jawa Barat. Agensi display country-nya ya Indonesia, grant number-nya, nomor hibahnya tadi itu, kemudian ada grant URL-nya. Ini yang belum ada informasi ini, baik kalau kita dapat hibah Kemenristek itu kita nggak ada kayak gini-gini ini, atau hibah Dikti juga nggak ada kita kayak gini-gini grant URL ya. Jadi kita nggak bisa membuktikan grant itu secara linknya secara live itu nggak ada. Kemudian kita pilih di sini yang mana. Waktunya mau habis ya? Iya, Pak Tanzil sekitar 2 menit lagi. Ya, makanya tadi cepet-cepet. Ya, di sini lanjut. Kemudian ada di work. Nah, work ini cukup lama. Ini banyak sekali work ini ya. Kalau kita bisa melihat di sini. Ini work ini ada banyak sekali pilihan. Ya, mulai dari IRIT, base, cross-up, ini semuanya ini bisa terintegrasikan. Coba kita ngelihat yang paling sering dicoba itu adalah Scopus Elsevier. Ya. Karena kalau kita biasanya kesulitan dapatkan untuk baru publis di jurnal teknik Scopus 1 gitu. Gimana cara ngelihat namanya itu ID kita? Ya langsung kita klik aja Scopus Elsevier gitu. Kalau kita udah publish di jurnal teknik Scopus dan sudah terindeks itu artikel tersebut di Scopus, kita klik saja di sini, kemudian kita cari nama kita, dan kemudian kita panggil tersebut ke ORCID ID kita. Ini bisa akurat kalau kita menuliskannya nama di sini ini sesuai dengan nama kita yang sudah kita tulis di ORCID ID kita, di profil. Makanya ada Multazam, MT, ada MT Multazam, ada Muhammad Tanzil Multazam, semuanya ditulis gitu. Jadi kalau misalnya yang muncul di sini apa ya bisa terafiliasi. Bisa juga mudah terdeteksi kalau ketika kita submit ke jurnalnya itu memasukkan ORCID ID kita. Ini kita klik kayak gini, kemudian kita next, kemudian kita next lagi, dan langsung kita muncul pilihan ya. Nah ini paper-papernya yang terafiliasi dengan saya. Kemudian kita next saja. Ya, kita next lagi. Masukkan email yang mau di-send untuk author ID-nya, ya nanti dikirim ke email tersebut. Jadi meskipun kita baru satu, kita bisa mendapatkan author ID itu dengan mudah. Cocok Tanzil Multazam. Ya udah. Itu nanti akan publikasi sendiri sudah masuk dan nanti akan ada muncul di other ID-nya sebelah sini. Ya, saya rasa itu udah. Nanti untuk selainnya bisa dieksplor di materi saya yang tadi yang ada di tutorial ORCID ID tadi, atau bisa dibuka di file yang satunya yang ada linknya tadi. Nah ini contoh yang dosen lain yang memasukkan atas nama saya ini. Ya udah kayaknya udah selesai ya. Iya. Ada lain nggak ada kayaknya udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.